Hello guys, welcome back to my guys. Video kali ini mungkin akan membahas honest review dari eranya Vario LED Old 2015. Maka dari itu kita bahas. Ani Yuda. Ani Yuda. Setelah 9 tahun pemakaian, apa aja sih kelebihan yang sudah kurasakan saat memakai Vario ini? Kelebihannya yang pertama yakni sangatlah fun to drive serta cukup nyaman dipakai boncengan. Motor ini tidak membuat orang yang dibonceng ngangkang duduknya. Walaupun jok bawaannya sangat keras, hal itu bisa kalian modif dengan budget lumayan murah, sekitar 100 ribuan. Di bengkel-bengkel pinggir jalan pun mereka bisa memodif jok kalian. Lalu kelebihan selanjutnya yang jelas-jelas sangat terasa itu Pak permisi, yang sangat terasa itu irit banget. Walaupun settingannya irit, tenaganya nggak lemot. Kalau kita ketahui bersama, biasanya motor yang irit itu terasa banget tenaga bahannya lemot, nggak ada larinya. Nah, motor Vario LED Old ini beda. Atau nggak tahu emang Hondanya aja yang bagus bikinnya. Kalian bakal ngerasain banget kok ini motor. Kalau diajak akselerasi itu kenceng banget. Bahkan saat untuk nanjak-nanjak dengan rollernya yang standar sekitar 15,5 gram, dia mampu menyaingi KLX loh di tanjakan. Serta saat perjalanan jauh, kalian bakal merasakan irit banget pakai ini motor. Terlebih kalau perbandingannya RE King atau Ninja RR 2 tak, pasti wah jauh banget. Dulu saya pakai Ninja RR 2 tak perjalanan dari Madiun ke Malang. Konsumsi BBM-nya hanya dapat 1:20. Sedangkan pakai Vario bisa dapat average consumption bakatnya sekitar 1:47. Bahkan setelah saya berupload, saya masih dapat sekitar 1:38 km per liter. Selain itu, untuk top speed-nya sendiri, pada saat kondisi standar, dia bisa mencapai 105-100 km per jam. Itu sudah sangat cukup sih bagi kita yang kebutuhannya jalan-jalan di dalam kota, keliling-keliling ke pasar, kerja, pulang pergi, itu sudah sangat cukup sih, stop and go. Sedangkan setelah saya berup, itu bisa dapat top speed sekitar 135-140 km per jam on dyno test. Di jalan pun ya kurang lebih segitu. Itu pun masih pakai ECU standar serta belum lepas limiter RPM. Ya maklum, kamu mendang-mending, yang penting kenceng dan awet. Lalu kelebihan ketiga yakni kemudahan saat mencari bengkel. Hampir semua bengkel bisa menangani Honda Vario. Motor saya sendiri beberapa kali mengalami crash, walaupun tidak parah dan bukan saya yang bawa. Untuk penggantian part-partnya sangat melimpah. Itu tidak perlu inden dahulu. Serta secara harganya pun banyak pilihan variasinya dan cukup terjangkau. Ya asal tidak kena reflektor lampu depan aja, karena harganya bisa jutaan. Selain itu, bagi kalian yang bosan dengan motornya atau
ingin tampil beda dan mudah mencari di parkiran, sangat banyak loh pedagang part motif aftermarket dengan berbagai macam varian, serta kalian bisa memilih untuk dibuat rondel, tailloop, ataupun modif dengan konsep proper. Lalu selain itu, motor ini sudah dilengkapi dengan pengaman magnet. Jadi kunci kita bisa ditutup hanya apabila magnetnya pas. Saat parkir kita nggak kepikiran karena ada pengaman magnet di bagian kunci, serta helm kita bisa kita masukkan ke dalam jok. Asal helm yang half face ya. Kalau helm full face tentunya tidak cukup. Untuk bawa galon, bawa barang belanjaan, itu sangat reliable sekali, sangat mudah sekali. Terutama apabila kita membawa barang banyak sendirian. Untuk parkir di tempat yang sempit, misalnya di dalam mall, itu juga sangat mudah. Radius putarnya juga cukup kecil, jadi sangat-sangat memudahkan. Di gerejanya sudah banyak banget aparat penegak hukum yang jaga-jaga. Polisinya aja ada 10 lebih itu tadi. Untuk selanjutnya udah keberapa ya ini tadi? Kita bahas desain. Bener sih kalau dikata desain itu soal selera masing-masing pengguna. Kalau menurut saya pribadi, desainnya Vario LED Gold 2015 ini garang sih. Walaupun usianya sudah 9 tahun, masih terdapat paduan stylish dan modern. Walaupun sudah termakan usia cukup lama. Ya, karena desain itu soal selera. Kalau menurut kalian gimana? Lalu untuk kelebihan lainnya, yang menurutku nggak kalah penting, yakni adanya selahan motor. Yap, di samping kiri selahan motor atau biasa disebut engkol atau kickstarter. Hijau, lampunya hijau. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Apakah sampai? Wah, kuning, pas kuning. Oke, lanjut. Mayoritas motor sekarang sudah menghilangkan fitur kickstarter. Apabila kalian sering berpergian ke daerah pelosok ataupun perjalanan malam hari, yang dimana sangat susah menemukan bengkel, hal tersebut sangatlah membantu apabila sewaktu-waktu kelistrikan motor kalian drop. Kickstarter dianggap remeh, hal tersebut sangatlah perlu jika keadaan darurat. Ya, menurutku itu menambah rasa aman aja sih untuk kita bepergian ke pelosok. Pak, jangan nyebrang dulu dong. Oke, aman. Lalu selanjutnya, apabila kalian naik dan mencoba mengendarai motor ini, kalian akan notice bahwa bodinya sangat ringan. Bahkan akan terasa bedanya dengan versi yang 125 cc. Motor ini akan berasa sangat lincah sekali. Wah, baliho partai ada di mana-mana.
Kelincahan motor ini sangatlah memudahkan bagi kalian yang sedang berkendara untuk bermanuver terlebih dalam posisi kemacetan, atau kalian sedang buru-buru, sangat mudah menyalip kendaraan yang ada di depan kalian. Nyebrang dulu, itu baliho partai isinya macam-macam, full. Selanjutnya adanya fitur pencarian motor, atau kalau di motor ini disebutnya unsolved system. Hal tersebut sangat memudahkan kita saat mencari motor pas lupa naruh di tempat keramaian seperti stadion, parkiran mall, ataupun saat kita car free day. Di sisi lain, sistem pengeremannya juga yang sebelah kiri sudah combi brake system. Saat kita menekan rem belakang, otomatis rem depannya juga ikut naik. Hal itu sangat berguna untuk menghindari selip, terutama saat kita mengerem mendadak. Juga fitur yang sering dilupakan atau tidak dianggap penting, yakni adanya fitur idling shock system. Merupakan fitur yang sangatlah berguna untuk menghemat pemakaian bahan bakar kita. Fungsinya dari fitur ini adalah mematikan secara otomatis mesin motor yang menyala. Misal saat kita berhenti di lampu merah, itu setelah 3 detik otomatis mesin motor kita mati. Lalu apabila ini akan kembali, kita cukup menarik gas motor tersebut dan secara otomatis mesin akan menyala. Dan yang paling penting selanjutnya, ya juga pasti jadi pertimbangan paling utama, yakni untuk harga jualnya yang stabil. Harga jualnya dibilang secondnya masih cukup tinggi. Apabila kalian ingin beli motor ini, yang mana hanya bisa dibeli secara second saat ini, itu memang harganya masih cukup tinggi. Tetapi nantinya kalian akan merasa bersyukur saat bosan atau ingin mengganti motor kalian. Karena memang ya harga jual kembalinya sangat stabil. Sejak dulu ya segitu-segitu saja. Bahkan seiring bertambahnya usianya yang sudah hampir 10 tahun sekarang, motor ini harga secondnya masih cukup tinggi. Bahkan masih banyak yang jual di atas 15 juta. Tentunya ada harga, ada kualitas. Mungkin yang harganya sudah di bawah 12 juta itu sangat banyak PR-nya. Ya tinggal kalian saja bagaimana bijaknya untuk menyesuaikan budget kalian dengan kebutuhan motor kalian. Ngomong-ngomong kok lapar ya? Kayaknya saya sudahi dulu video kali ini. Mungkin mau cari pentol apa gitu ya. Oke, pada akhir kata mungkin semoga bermanfaat. Ini kelebihannya motor ini Vario 150. Tentu hal itu semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan sangat subjektif. Kalau kalian
minat motor ini, silahkan cari tahu lebih lanjut. Oke, terima kasih. Bye bye. Nah, ini dia pental-pental.